Emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya Tbk kembali mengantongi kontrak baru di sektor konektivitas dengan nilai Rp290,84 miliar menjelang akhir 2025. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA resmi mengakuisisi anak usaha PT Summarecon Agung Tbk yakni PT Bukit Permai Property dengan nilai transaksi mencapai Rp536,28 miliar. Direktur Utama Bukit Uluwatu Villa Satrio menyatakan aksi akuisisi tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat ataupun memperluas portofolio perseroan di sektor properti, premium, dan pariwisata. Dan akuisisi ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi perseroan di kawasan Uluwatu, Bali. Dalam transaksi tersebut, Summarecon melepas kepemilikan saham PT Bukit Permai Property melalui dua entitas anak usahanya, yakni PT Summarecon Bali Indah, PT Belinda Development dengan nilai transaksi mencapai Rp536,28 miliar. Menurut manajemen aset PT Bukit Permai Property memiliki lokasi yang berdampingan langsung dengan salah satu properti unggulan perseroan. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang sinergi yang besar bagi pengembangan bisnis perseroan. Adapun PT Bukit Permai Property yang sebelumnya adalah anak usaha Summarecon Bandung merupakan pengembang properti dengan luas lahan sekitar 19,3 hektar yang terletak bersebelahan dengan Alila Villas Uluwatu, salah satu aset utama perseroan di Bali. Jelang akhir tahun 2025, emiten plat merah PT Waskita Karya Tbk kembali mengantongi kontrak baru di sektor konektivitas. Waskita akan menggarap proyek jalan perbaikan batas kota Singaraja, Mengwintani paket 1 dengan nilai proyek mencapai Rp290,84 miliar. Emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya Tbk kembali mengantongi kontrak baru di sektor konektivitas dengan nilai Rp290,84 miliar menjelang akhir 2025. Waskita akan menggarap proyek jalan perbaikan geometrik atas kota Singaraja Mengwintani paket 1 yang berlokasi di Bali. Dalam proyek ini, Waskita Karya bakal membangun jalan sepanjang 931,5 meter serta jembatan dengan panjang mencapai 593,5 meter. Perseroan menargetkan proyek konektivitas ini rampung pada akhir tahun 2027. Direktur Operasi 2 Waskita Karya, Detik Arianto menjelaskan bahwa jalan pintas tersebut memiliki peran strategis karena menghubungkan Bali Selatan sebagai pusat pariwisata utama dengan kawasan Bali Utara. Selain meningkatkan faktor keselamatan, proyek tersebut juga diharapkan mampu mempercepat dan mengefisienkan waktu tempuh antar wilayah. Waktu perjalanan Denpasar Singaraja pun diproyeksikan turun dari 3 menjadi 2 jam. Peningkatan aksesibilitas juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata di kawasan Bali Utara. Tak hanya itu, kelancaran akses jalan juga dinilai akan mempermudah distribusi hasil bumi, produk lokal, serta barang logistik menuju pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk atau CSIS akan melakukan aksi korporasi melalui rights issue. Langkah ini dilakukan untuk menggalang dana segar hingga ratusan miliar rupiah. PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk atau CSIS akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD 1. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 522.800.000 saham baru atau setara 28,57% dari modal disetor. Harga pelaksanaan right issue ditetapkan sebesar Rp380 per saham. Dari aksi ini, CSIS berpotensi mengantongi dana hingga Rp198,66 miliar. Setiap pemegang 10 saham berhak atas 4 HMETD yang dicatatkan pada daftar pemegang saham per 23 Desember 2025. HMETD akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mulai 29 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026. Hak yang tidak digunakan hingga batas waktu akan dinyatakan hangus, sementara saham baru memiliki hak yang sama dengan saham lama. Dalam right issue ini, CSIS telah menyiapkan pembeli siaga yaitu PT Andalan Utama Bintara sebagai pemegang saham utama dan PT Olympic Capital Equity.
AUB akan menyerap lebih dari 299 juta saham senilai 113,69 miliar rupiah, sedangkan OKE akan mengambil sebagian hak senilai 19,99 miliar rupiah. Jika masih terdapat sisa saham, maka pembeli siaga akan menyerap hingga 165 juta saham dengan nilai maksimal 62,88 miliar rupiah secara tunai. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, Pak Mas. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa ekonomi Indonesia dibentuk oleh semangat kebersamaan membangun, bukan dikuasai oleh segelintir korporasi. Ya, himbauan tegas Presiden tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, menyikapi dampak luas bencana banjir dan longsor di Sumatera yang salah satunya disebabkan oleh aksi korporasi terbukti melakukan pengrusakan hutan. Kepada jajaran menteri, Presiden meminta untuk tidak takut oleh korporasi, karena segala sumber daya alam Indonesia harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa dalam rapat paripurna melaporkan bahwa perekonomian masih dalam kondisi stabil dan terkendali menjelang beberapa pekan tutup tahun 2025. Ya, menurut Purbaya secara umum kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam posisi yang nyaman dan aman. Pemerintah terus memantau berbagai indikator untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan. Meskipun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan di beberapa sektor ekonomi. Kelemahan tersebut dinilai bersifat terbatas dan akan terus diperbaiki melalui berbagai kebijakan ke depan. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penyerapan anggaran lebih optimal. Pemerintah ingin memastikan belanja negara dapat segera masuk ke sistem perekonomian dan memberikan dampak nyata. Kita lihat akan kita perbaiki lagi ke depan. Penyerapan anggaran beberapa proyek mungkin belum lancar, tapi akan didorong terus ke depan supaya lebih lancar lagi, supaya uangnya semakin muter di sistem perekonomian. Kan tahun ini juga dibarengin dengan BLT kan yang 31 triliun tadi yang sudah diumumkan, dan penyerapannya udah amat bagus sekali, sampai sekarang udah 29 triliun lebih. Jadi tinggal sedikit lagi yang tinggal disalurkan ke masyarakat. Harusnya sih triwulan keempat Desember ini dorongan ke ekonomi akan lebih bagus dibanding tahun.